bang. Halo guys, saya Gigi Tama. Inilah story hororku, yaitu suatu hari aku dan ayahku mencari singkong di kebun sebelah rumah. Kebun itu adalah milik dari warga RT, ya milik satu RT. Sebelumnya sudah izin ke warga bahwasanya saya dan ayah saya akan mengambil singkong. Namun karena sore hari saya dan ayah saya tidak sempat, akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengambil singkong di malam hari, sekitar pukul 9:30 malam. Kemudian pergilah kami berdua ke kebun tersebut. Awalnya sih fine-fine aja, nggak terjadi apapun di sana. Dan ketika aku memasukkan singkong ke dalam karung, aku mulai merasakan hal yang ganjil. Angin begitu kencang, suara hewan, kodok, semua berbunyi, dan aku melihat sosok putih di arah depan, jaraknya kurang lebih 15 meter dari tempatku memasukkan singkong. Itu aku awalnya berpikir kalau itu adalah pohon pisang. Setelah itu aku lanjut memasukkan singkong ke dalam karung. Sambil memasukkan singkong, aku berpikir padahal pagi harinya semua warga bekerja bakti untuk membersihkan atau memotong pohon, termasuk pohon pisang tadi, semuanya di kebun. Tidak ada tersisa satu pohon pun yang berdiri. Di situ aku baru sadar kalau itu bukanlah pohon. Akhirnya aku memutuskan untuk mendekatinya. Sambil aku mengucek mata, apakah itu benar? Ternyata sosok putih itu semakin dekat dan semakin dekat. Dan ayahku bilang, "Kamu ngapain, Gi? Gak apa-apa ya, ini anginnya kenceng. Ini dimasukin dulu." "Iya ya." Aku kemudian memalingkan pandanganku ke arah singkong. Setelah aku melihat sosok putih itu tadi, semakin dekat bayangan atau sosok itu. Dan aku juga melangkah ke depan, mendekati sosok itu, karena aku berpikir tidak berpikir apa ya, itu adalah hantu atau apa, enggak. Aku penasaran dan aku dekati sosok itu. Setelah itu, aku mulai merasakan atau bisa membaca dari bentuk sosok itu. Bentuknya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi aku mulai melihat bentuk orang berdiri, cuman separuh badan, karena separuhnya lagi itu tertutup dengan pohon-pohon singkong yang sebelahnya kan tidak dipotong itu. Jadi tertutup pohon singkong yang masih kecil, sekitar sepinggang. Itu aku melihat sosok lekuk tubuh, kepala, pundak, dan lengan yang diinikan. Saat itu aku nggak merasa kalau itu adalah hantu ya. Tapi setelah aku perjelas atau aku mendekat lagi, sosok itu mulai bergoyang-goyang seperti ini nih. Aku semakin dekat, dan aku mulai melihat face di situ, wajah, tapi hanya setengah, hidung dan juga mulut. Di situ wajahnya seperti pucat hitam, lebam-lebam gitu, cuman mata nggak kelihatan. Saat itu aku masih belum sadar, teman-teman. Saat aku tersadar bahwa itu adalah sosok poci, itu adalah tali yang di atasnya sini. Itu saat dia goyang-goyang gini, teman-teman. Itu talinya gini nih. Saat itulah aku sadar bahwa itu adalah poci. Aku langsung mengambil karung yang bersihkan singkong, dan aku bilang sama ayahku, "Ya, aku pulang dulu, nanti aku balik lagi." Aku langsung bawa singkong,
dan aku masuk ke dalam rumah. Saat itu aku bener-bener gila. Ini gila, nggak mungkin kalau itu hantu. Tapi memang kenyataannya itu adalah hantu, teman-teman. Dan hantu itu adalah Poci. Dan kata teman-teman, kata orang-orang pintar juga, si Poci ini bisa menyemburkan cairan-cairan yang menyebabkan kulit-kulit kita itu menjadi, busuk dan berbau amis. Teman-teman, aku masuk ke dalam rumah dan aku bilang ke ibuku, "Mah, aku barusan lihat sosok Poci di sebelah rumah." "Di mana?" "Di kebun, Mah." "Ah, nggak percaya, kamu paling lihat pohon pisang itu." Saat itu aku diem. Aduh, mungkin ibuku nggak percaya lah. Ya udah, aku masuk rumah, cuci tangan, cuci kaki, aku langsung masuk kamar. Setelah itu, keesokan harinya, tetangga belakang rumahku yang kebetulan dekat dengan kebun juga melihat sosok yang sama, yaitu tetanggaku jam 11:30. Dia ibu-ibu ya teman-teman. Dia nggak tahu, dia pebisnis, pengusaha kalau nggak salah telur ayam. Dia malam-malam itu telepon sambil nyari sinyal di luar dan melihat sosok Poci tersebut masuk ke dalam tiang listrik. Itu teman-teman. Kemudian tetangga belakang rumahku cerita kepada ibuku. Akhirnya ibuku percaya. Dan kemudian keesokan harinya lagi, selang 2 hari, malam hari saat saya melihat televisi pukul 10:30, sosok itu masuk ke dalam rumahku. Dan aku melihat dia lewat di sampingku ya teman-teman. Tapi pandanganku saat itu ke televisi, cuman dia lewat gini nih. Ya, dia lewat gini nih. Aku melihat jelas sosok itu tingginya ya seukuran orang dewasa tapi tinggi dikit. Dan kainnya teman-teman, kainnya itu berlumuran tanah-tanah gitu teman-teman. Aku saat dia lewat itu cuma lihat di pandangan samping sini. Tapi ketika aku noleh, aku masih melihat sejengkal kainnya itu lewat, itu menembus tembok. Dan itu pengalaman hororku yang sampai saat ini aku ingat. Setelah itu aku selalu berdoa dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa setelahnya. Itu teman-teman ceritaku. Yuk, terima kasih.